Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kesiki melok sambungi aguruta ritujunna salah satu kitab yang mempelajari tentang akidah atau ATK. Insyaallah kaki melok bahasi pembahasan tentang pepo gai bate tak mapas sewa lorifong Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo gai bate tak mapas sewa lorifong Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naya pandritata narampai rilalanna kita bahwa ulama membahas tentang masalah tauhid dan kita menemukan ada pembagian. Maka dia itu apa sewange tatawai lori telu tawang terbagi tiga. Ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, kediasa tauhid rububiyah, engkau tahu diasa tauhid al-asma wa sifat. Betul nama pasai wakil lori fong Allah subhanahu wa ta'ala, maka dadega agama pancaji. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur, dan tidak ada yang menguasai segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mapasai wakil orifong Allah subhanahu wa ta'ala, maka dade gaga wadi nasompa rupatawe sangadinna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga mapasai wakil orifong Allah subhanahu wa ta'ala, betuanna na iya fong Allah ta'ala punangiwi al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, was-sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Akan tetapi yewe pembagian na pandritata nabagi wiyaro pasewange tauhid menjadi tiga. Narekomelo kisapa dalile di matogaga dalilina betuanna manasa-nasa maka daat tauhid yang kasimu ila salasati aqsam, maka dairo tauhid terbagi tiga. Tidak ada dalil yang seperti itu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Kemudian pembagian tersebut bukan ibadah. Narampi pandritata maka ada pembagian itu hanya untuk memudahkan memuari nama lomo dipahang ya dalam beribadah atau dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam masalah ini dikenal dengan metode at-tatabbu' wal istiqra. Betuanna tatabbu' wal istiqra, yaitu pandritata melihat semua dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, melihat dan membaca satu persatu. Ternyata naruntui maka dairo pembahasan tauhid tidak keluar dari tiga pembahasan. Apakah dia masuk tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid al-asma wa sifat. Betuanna narekodete lo tarime maka dia tauhid terbagi tiga ajanah. Akan tetapi kita harus imani bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang memiliki segala sesuatu, hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita detelot masangiro tauhid rububiyah aja nah, yang penting matepek ki tujuan Nabi bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan seterusnya. Ya. Pada toha launa tauhid al-uluhiyah, yang penting kaki masom pelur fong Allah Ta'ala, kita menyembahnya kepada Allah. Dia telah masing yaro tauhid uluhiyah aja nah, tidak usah. Yang penting kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya
melaksanakan ibadah-ibadah hanya kepada Allah atau hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada to nama dan sifat-sifat, maka dayorna rampe mega dalile tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, ya, dan kita harus meyakini bahwa nama dan sifat yang sempurna itu hanya milik Allah. Degaga mapunang rilengi pong Allah Subhanahu wa taala. Dari kodete lo masing tauhid al asma wa sifat aja nah. Yang penting kita mengimani bahwa Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dan semua nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada tolauna nariko maguru ki bahasa Arab, guru mamulang biasa ada pembagian kata, maka kata itu ada yang disebut dengan kata isim, ada fiil, ada huruf. Ya. Artinya ulama bahasa Arab itu meneliti semua nas-nas, teks-teks yang bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis maupun syair-syair bahasa Arab, menemukan makadaiyar warekadana ra'i tidak keluar dari 3. Apakah itu berupa kata benda atau kata kerja atau berupa huruf, supaya malumu matu mudah bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sama dengan tauhid, agar kita mudah memahami. Tapi kalau kita tidak mau terima, yang penting sokui bateta mapasewa lori fongallahu Subhanahu wa taala, sempurna kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Niki alhamdulillah kita menerima, ya, walaupun ada yang tidak menerima, kita menerima ini sebagai bentuk kemudahan di dalam belajar bahwa tauhid pembahasannya tidak keluar dari 3. Pertama tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Ya. Maka bagaimana cara mengisahkan Allah? Pipogo batita mapassiw walurifong Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal ini. Dalam 3 hal ini dipedecengi agurutta, kita memperbaiki pelajaran kita terhadap semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita mengkhususkan semua itu hanya kepada Allah. Dena wedding, ya, dioreng sebagian makhluk tidak boleh. Seperti menyembuhkan, ya, seperti mematikan, seperti membuat bahagia, membuat derita, dan seterusnya. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Ya. Kemudian kita harus mengetahui tentang semua ibadah, di semana sinina bentuk pakasiwangi. Kemudian setelah itu kita mengesahkan Allah dalam semua ibadah tersebut. Takut, mengharap, cinta, itu ibadah. Karena hati juga ada ibadahnya, sama dengan jasad engkau pakasiwanna. Begitu pula kita mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah taala memiliki nama yang tidak terbatas. Ya. Sebagian nama hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi maka dakingka hadis, maka inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, bahwa Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, ini gini tahu menguasai 99 ini tamat surga, masuk surga. Kita katakan itu angka itu bukan batasan. Ya. Bahkan di antara kesalahan orang di dalam memahami tauhid al-asma was sifat, dia membatasi nama Allah. Ya, dan disebutkan di sebagian hadis bahwa ada nama, ya, samaita bihi nafsak, yang ya Allah engkau beri nama dengannya dirimu, aw ista'sarta bihi fi ilmik, atau hanya engkau yang mengetahuinya. Ya. Jadi bagaimana pepoga berarti tak mempasti oleh Allah taala menggelopa agurutta ritujunna tentang masalah rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Napai magallo bati ta mapasewa lori fong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menguji tauhid bagi peresawi, ya,
Bagaimana? Ya, seperti tadi itu untuk memudahkan. Bagaimana dengan perbuatan, semua perbuatannya Allah? Apakah kita mendeceng apa sewata dalam masalah ini? Apakah ketika kita berdagang kemudian si tampe pada balu-baluta yang satu banyak untungnya kita tidak untung hari itu? Bahwa Allah yang memberikan rezeki menggeloga apa sewata hari tujuan masalah? Apakah terjadi wabah penyakit misalnya, ya seperti pandemi, kena engkade menggeloga apa sewata dalam masalah ini? Bahwa tidak ada yang penyakit yang menular, tidak ada penyakit yang menular. Artinya dega ke penyakit menularkan dirinya, bahwa dia memiliki kekuatan, tapi Allah memiliki kemampuan untuk menularkan penyakit tersebut. Seperti flu, ya saya di bola, ya flu ada yang kena, ada yang tidak. Sama dengan pandemi ini, seandainya itu menularkan dirinya sendiri, nak kena mana nih? Tapi Allah yang berkehendak untuk menularkan. Kena-kena kata dek. Ya. Apakah tauhid kita dalam hal ini apa sewat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini? Kuat. Pada kau mabura ki, maka cowok nak sedih mabura. Aku sedih malasa. Si sele ni boleh mana ni sini nak dokter rumah sakit ahli dan seterusnya. Menggelomo apa sewat oleh Allah taala dalam masalah ini? Bahwa Allah yang menyembuhkan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Bahwa kita misalnya sudah berusaha, sukun sedih batiku, ya berusaha masih begini-begini saja kehidupan. Apakah kita apa sewat Allah taala dalam masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya besutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahwa Allah melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki dan menggenggam atau menahan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka lomoga apa sewat tertuju ni masalah. Karena dalam konsep dunia ini, bahwa semua manusia itu sudah ada nasibnya. Nasib itu bagian, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, aja muallubai bagian murilino. Artinya seandainya hasil itu selalu ditentukan oleh usaha, sukses mana nih? Semua orang yang berusaha akan sukses. Tapi tidak. Pada kemana jatata, pada kemana nasibnya, bagian kita. Ia narik ke bagian tak, dia itu mata narik dia diruntuk ia bagian. Nasib menggelam muka apa sewata tujuannya ya masalah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Takut kita masuk tauhid uluhiyah, metaul rufung Allah Subhanahu wa taala, ya tongemoga maka dan menggelo apa sewat tertujunya ya masalah, bahwa kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya mega tahu tak takut ya kepada masa depan yang kita khawatirkan. Betul tidak kita hanya takut kepada Allah, atau kita ya sering goyang akidah kita apa sewat talur Allah taala tujunna yewe masalah. Betul tidak bahwa kita hanya mencintai Allah, ngelomo apa sewat tujunna yewe masalah, atau kita mencintai lebih selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, diegomitai orang-orang yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang menentukan arah hidupnya. Jadi diperisai, ya, tentu ini melalui pelajaran tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Napa wadis soku yaro apa sewat tak lor taala. Dan ini penting masalah ini. Agurung ritujun apa sewangi lor taala sangat penting. Sebayana roh akata pancajingeta. Itulah tujuan kita diciptakan, untuk beribadah. Rampai pandita maka dan rekor ya sangi ibadah lana kurangi berarti apa sewang lori Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul diutus untuk itu, semua kitab diturunkan untuk itu, bahkan penciptaan untuk itu. Jadi masih ni sininna agurutta mega dia gurui nekia ritujunna apa sewangi lur Allah Subhanahu wa taala nol. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak betul-betul memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita selalu merasa yakin makada saya sudah mentauhidkan Allah. Boleh tegai narikudin ke dia gurui. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan yang dia disengi. Kemudian kita tidak tahu si dia asen ni maka dia ro mapadua bahwa dia datang ke batu kena sompa ya, atau bocok-bocok atau keris. Ada hal-hal yang sifatnya modern, yang sifatnya baru ya dalam masalah ini. Maka dia wala doi bang dia boleh sukses, dia gak modal aku tidak bisa, dia boleh ustaz pokoknya dia ala doi bang dia boleh meningkat. Apakah uang bank ini yang mendatangkan rezeki atau memudahkan? Di PDC ini berarti tak mempasti wah. Tidak mesti bahwa syirik itu adalah kita menyembelih hewan. Itu jelas. Nanti ada hal-hal seperti ucapan-ucapan yang pernah kita bahas ya, banyak orang tergelincir tamai sebenarnya ditujunna apa duange lorifong Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia sedih, dia tidak ketahui ketika misalnya masalah tiara ya, misalnya dia nelok mapa buting nasabak taci apa sana ulang tacipi ya, itu kaitannya di mana? Di akidah ya, narikong kamuni manu serak ya, maka dia alim mencuai ada keyakinan yang dia gantungkan di situ dan itu halus. Nah, sebab itu setannya kalau dia tidak bisa mendatangi kita dan menawarkan kesyirikan dalam bentuk yang zahir, dia akan menipu orang-orang yang memiliki ilmu ya, jadi jangan merasa aman dicengi guru tak perbaiki pelajaran kita ri tujuanna apa sewange lorifong Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba alangkah ruginya menggeloni baca Quran tak menggeloni apalah tak, apalagi sampai 30 juz menggeloni sempajata pelajaran fikih ya, kemudian kita secara zahir menjalankan ya hadis-hadis Nabi SAW, tapi dari segi akidah, dari segi apa sewat ta'alurfung Allah Subhanahu wa ta'ala itu cacat ya, itu cacat. Padahal ya dalam banyak hadis menyebutkan bahwa justru itulah yang inti la ilaha illallah, karena dia tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pipoga bateta mapasewa bagaimana cara mengesahkan Allah. Kalau pak guru dari tujuan rububiyah kita kenal betul semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mentauhidkannya dalam semua hal itu. Kita tahu betul semua ibadah dan kita mengesahkan Allah dalam ibadah itu, semua ibadah itu. Kita kenal betul semua nama dan sifat-sifat Allah dan kita hanya menyandarkan dan memberikan nama dan meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi dia gurui ya, dia gurui itu dipelajari tenia anu diterima tengah beni ya, tenia anu dia ketening kada kumah ketenin ni kada dibaca tamani suruga ya, bukan baiat kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Tania atau sikiri kadang-kadang dibaca-baca neki ya pahang dia gurui ya. Dan pelajaran tentang tauhid ini adalah sesuatu yang harus dipalembang jelas, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya, terutama tentang masalah assalamualaikum ya. Apa biasa ya kok maka dia pakai assalamualaikum na sobu-sobu tu kita di kalangan justru pakai assalamualaikum palebangi nasaba milo mana kipas salama umana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kongka agurung si sobu-sobu bici-bici diterima
ada jam tertentu, ada waktunya dan seterusnya, ada ritual-ritualnya. Itu tentu bertentangan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kemudian insyaallah agak ringkas karena beberapa rangkaian acara, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang pipoge bateta matappe lori malaikatna Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat. Jadi pura ini dibahas bagaimana cara kita bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara mengesahkan Allah. Selanjutnya pipoge bateta matappe lauri sorono Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah malaikat. Wallahu a'lam.